Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Setiap kita pasti rindu ingin bisa ke tanah suci. Betul? Dan setiap orang yang pernah ke tanah suci pasti ingin balik lagi ke tanah suci. Hanya tempat itu yang selalu kita rindukan. Masih di penyejuk hati, sejuk di hati. Masih dengan tema kita pagi ini tentang tertahan di tanah suci tapi tidak ditinggalkan Allah. Selanjutnya, yuk siapa yang mau curhat lagi? Oke, sebelah kanan saya, silahkan. Ibu yang di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohayati dari Majelis Taklim Umi Parihah, Jasinga, Bogor. Izin bertanya Ustadz, ada ibu yang lagi umroh dalam keadaan sekarang konflik internasional, sehingga ibu itu tertahan di tanah suci, sehingga anaknya yang merasa cemas, merasa gak enak gitu, ibunya masih tertahan di sana. Mohon solusinya gimana menurut Pak Ustadz Ahilman? Dari Bu Roh cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Cek Ros. Pertanyaannya ini konteksnya sesuai nih ya dengan tema kita. Ini bagaimana Ustadz menghadapi situasi seperti ini? Silakan Ustadz Hilmari. Masya Allah. Ibu. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Setiap kita pasti rindu ingin bisa ke tanah suci. Betul? Dan setiap orang yang pernah ke tanah suci pasti ingin balik lagi ke tanah suci. Hanya tempat itu yang selalu kita rindukan. Ibu sayang, pemirsa RCTI, mungkin kita bisa bolak-balik ke luar negeri kemanapun. Tapi kalau ditanya cukup, sudah cukup. Tapi kalau ke tanah suci, mau berkali-kali, mau setiap tahun, bahkan kalau bisa setiap bulan pun pasti mau. Betul? Betul? Dan sekarang, saudara kita yang mungkin harus tertahan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kembali, bersabar. Mungkin Allah masih merindukan kita untuk terus di situ. Mungkin Allah masih ingin melihat munajat kita. Mungkin Allah masih ingin mendengar lantunan doa-doa kita. Mungkin Allah masih ingin menahan diri kita untuk terus mendekat kepadanya. Maka ambil hikmah, ambil ibroh. Jangan menyalahkan, tapi jadikan sebagai pelajaran untuk bisa menambah pahala kebaikan. Setuju? Dan mungkin juga ada di antara pemirsa
yang hendak berangkat tapi belum bisa juga berangkat karena keadaan yang tidak memungkinkan, sabar juga. Bersabar. Belajar menata hati, belajar memantaskan diri lagi. Sampai kemudian nanti Allah panggil di waktu yang tepat. Betul? Betul. Dan untuk keluarga yang mungkin hari ini cemas, hari ini khawatir karena ada keluarganya yang belum bisa kembali ke tanah air, doakan. Semoga semuanya segera kembali pulih. Amin. Semoga semuanya segera membaik. Sampai kita bisa merasakan lagi ketenangan, kedamaian seperti biasa. Betul? Dan teruslah meminta kepada Allah. Karena kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Rencana siapa yang paling baik? Allah. Betul? Kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Keinginan siapa yang paling baik? Allah. Maka ini catatan terakhir, mohon izin ya. Haji bukan tentang kaya dan miskin. Haji bukan tentang yang punya jabatan atau yang tidak punya jabatan. Haji bukan tentang orang yang berlimpah atau tidak berlimpah, bukan. Tapi haji tentang panggilan Allah untuk mereka yang terpilih. Haji tentang panggilan Allah untuk mereka yang rindu, untuk mereka yang mau, sampai kemudian Allah berikan kemampuan kepada mereka. Maka insya Allah semua keadaan harus kita lihat dengan kacamata kebaikan. Jangan suuzon, jangan prasangka buruk. Teruslah berhusnuzon kepada Allah. Teruslah prasangka baik sama Allah. Maka ibu pemirsa RCTI, teruslah berdoa. Selipkan di setiap doa kita setelah sholat, minta agar bisa haji dan umroh. Minta agar bisa haji dan umroh. Bersama dengan keluarga, betul? Bersama dengan orang yang dicinta. Ya Allah, jangan wafatkan kami dulu ya Allah, sebelum Engkau panggil kami haji dan umroh. Ya Allah, jangan Kau akhirkan hidup kami dulu ya Allah, sebelum kami bisa haji dan umroh. Itu yang kita minta. Maka insya Allah akan ada sesuatu yang Allah siapkan. Dan untuk yang sedang tertahan, terus lantunkan doa. Minta. Mungkin Allah sengaja menahan kita dengan keadaan ini, karena Allah masih rindu dengan kita. Karena Allah masih ingin kita tetap di sana untuk bisa bertemu dengan waktu yang terbaik, sampai nanti kembali ke tanah air dalam keadaan baik. Amin. Salam dari kami, penyejuk hati untuk saudara kami yang masih tertahan di tanah suci. Insya Allah segera membaik, segera Amin, kembali. amin, amin, Allah. Dan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, 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 ya amin, Allah. amin. Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, pemirsa penjuduk hati yang dirahmati Allah. Hari ini ada pelajaran lagi buat kita bahwa perjalanan ke tanah suci bukan hanya soal jarak tapi tentang hati. Ada yang udah sampai ke sana tapi masih mencari makna. Ada yang belum berangkat tapi doanya sudah lebih dulu melangit. Ada yang tertahan, bahkan ada yang diuji di sana. Namun satu yang pasti, tidak ada satupun hamba yang datang kepada Allah lalu ditinggalkan olehnya. Jika hari ini kita belum mampu berangkat, mungkin Allah sedang memampukan hati kita terlebih dahulu. Jika hari ini ada ujian di tanah suci, mungkin Allah sedang menaikkan derajat dengan cara yang tak kita pahami. Semoga kita semua dipanggil menjadi tamu Allah. Dan ketika dipanggil, kita datang dengan hati yang bersih. Amin ya robbal alamin. Saya Sahrul Gunawan bersama Ustadz Hilman Fauzi dan Ustadz Muhammad Asad pamit undur diri dari hadapan para pemirsa sekalian. Sampai bertemu di penyejuk hatinya sejuk di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.